IKM ini juga begitu, ada 2 jalur. Pertama adalah jalur mandiri, yang kedua jalur sekolah penggerak. Nah, kalau jalur sekolah penggerak itu ya mungkin kendala-kendala itu tidak terlalu besar. Kenapa? Karena sejak awal sekolah penggerak kayak sekolah saya itu didampingi oleh fasilitator dan juga nanti didampingi oleh pelatih ahli. Kemudian juga secara finansial juga diberi dana yang namanya pos kinerja kan gitu. Nah, yang masalahnya itu adalah bagaimana kalau sekolah itu melakukan implementasi kurikulum merdeka tapi jalur mandiri. Yang namanya mandiri ya otomatis nanti biaya dari bos reguler. Kemudian karena mandiri juga tidak ada pelatihan yang didampingi, mau tidak mau nanti sekolah itu harus proaktif ya, proaktif belajar secara mandiri, entah benar-benar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar atau juga mendatangkan narasumber-narasumber yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, gitu kan? Nah, untuk itu Bapak-Ibu sekalian, kita sebagai guru kan tidak boleh kita ketinggalan informasi. Sebelum diterapkan di sekolah Bapak-Ibu sekalian, baik melalui jalur sekolah penggerak maupun jalur IKM mandiri, alangkah baiknya kita belajar dulu gitu kan, biar pemahaman kita itu utuh. Seperti apa sih wujudnya kurikulum merdeka, bentuknya seperti apa, rupanya seperti apa. Ibarat pernah saya katakan bahwa kalau kita melihat gajah gitu ya, jangan sampai kita hanya melihat ekornya, jangan sampai hanya melihat belalainya gitu kan, jangan sampai hanya lihat kepalanya. Kita harus mampu melihat secara utuh gitu. Nah, cuma kadang-kadang kita bingung mulai dari mana kita belajar kurikulum merdeka itu kan, segitu banyaknya istilah ya, mulai dengan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, pokoknya banyak itu ya, banyak. Nah, maka malam ini Bapak sekalian itu kita kupas semuanya ya. Harapan saya nanti setelah Bapak Ibu selesai mengikuti webinar ini sudah paham seperti apa bentuk kurikulum merdeka gitu. Itu harapan saya gitu kan. Kurikulum apapun ya, kurikulum apapun itu tidak lepas sebagai tujuan puncak, tujuan paling atas ya, tujuan yang final ya, itu adalah tujuan pendidikan nasional. Jadi kurikulum apapun harus mencapai ini ya, kurikulum 2013, kurikulum 2006, kurikulum 84 yang dulu-dulu dan sampai sekarang itu tujuan yang paling akhir adalah mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, seperti apa tujuan pendidikan nasional? Nanti silakan Bapak Ibu buka lagi ya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Nah, yang beda dari kurikulum sebelumnya, sekarang itu muncul istilah profil pelajar Pancasila. Ini yang perlu kita perhatikan ya, profil pelajar Pancasila. Jadi ini sebelum tujuan pendidikan nasional tercapai, tujuan ini dulu profil pelajar Pancasila ini sudah harus tercapai terlebih dahulu gitu ya. Kemudian di breakdown menjadi standar kompetensi lulusan ya, kemudian di breakdown lagi menjadi standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Bapak sekalian ya, kenapa ini standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian ini perlu diubah ya, diubah. Ini nanti memang diubah semuanya ini. Ketika terjadi perubahan kurikulum, maka 4 standar ini itu diubah semuanya. Nah, ini konsep dasarnya. Nah, Bapak sekalian, kurikulum itu sebenarnya ini perlu kita pahami ya. Kadang-kadang kita ini memahami kurikulum, definisinya itu sempit.
Jadi kadang-kadang kita mendivisikan kurikulum itu sebatas materi pelajaran ya. Kalau ganti kurikulum, ya betul memang ganti materi gitu kan, bukan susunannya berubah-ubah gitu kan. Katakanlah kalau dulu itu mungkin ada integral, mungkin sekarang tidak ada integral, itu kan namanya perubahan materi gitu kan. Kalau dulu mungkin statistika itu sampai dengan yang rumit-rumit misalkan gitu ya, mungkin sekarang tidak terlalu rumit, itu perubahan materi, itu menyangkut standar isi. Nah, tetapi Bapak sekalian, yang namanya kurikulum itu tidak sebatas konten, tidak sebatas isi, tidak sebatas materi, tetapi kurikulum itu menyangkut ya, menyangkut kontennya, bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana cara menilainya, terus tujuannya seperti apa. Ini adalah kurikulum. Maka menurut Undang-Undang Sisdiknas, maka kurikulum itu adalah seperangkat rencana. Seperangkat ya, namanya seperangkat berarti kan kumpulan-kumpulan gitu kan. Seperangkat rencana yang di dalamnya itu mengandung konten. Yang kedua, bagaimana cara menyampaikan konten atau isi. Kemudian bagaimana cara menilai dan tujuan apa yang tidak dicapai. Nah, inilah sebenarnya pengertian dari kurikulum ya. Jadi kurikulum itu tidak sebatas materi, tidak sebatas konten. Nah, kalau kita memahami kurikulum itu hanya sebatas konten, maka paradigma mengajarnya tidak kita ubah. Sistem penilaiannya juga tidak kita ubah. Kita hanya mengubah susunan materi. Misalkan kalau dulu aljabar mungkin di semester 1, mungkin sekarang di semester berapa. Itu namanya perubahan konten, perubahan materi. Nah, sementara kurikulum itu tidak sebatas itu ya. Ada 4 komponen kurikulum itu. Isinya seperti apa, prosesnya bagaimana, cara menilainya seperti apa, dan tujuan yang tidak dicapai itu apa. Makanya ditetapkan dulu standar kompetensi lulusan, isi, proses, dan standar penilaian. Ini perlu dipahami kerangkanya ini ya. Ini sebagai landasan mengembangkan kurikulum. Nah, berikutnya standar isi ini di breakdown menjadi capaian pembelajaran, kemudian juga di breakdown menjadi struktur kurikulum. Standar proses di breakdown menjadi prinsip pembelajaran, standar penilaian di breakdown menjadi prinsip asesmen. Nah, kesemuanya ini Bapak Ibu sekalian itu ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, dari sini Bapak sekalian, istilah-istilah baru pertama ini capaian pembelajaran ya. Ini yang perlu dipahami dulu ya. Kemudian profil pelajar Pancasila, ini yang merupakan istilah baru. Dari dua istilah ini nanti kita bisa mengembangkan ya, menurunkan menjadi apa gitu. Nah, sekarang profil pelajar Pancasila dilihat ini sebagai tujuan pembelajaran, tujuan sistem tujuan kurikulum ini sebelum mencapai tujuan pendidikan nasional. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, mungkin pernah baca ya, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang satu ya, yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Berikutnya adalah berpikir kreatif. Yang kelima adalah mandiri. Yang keenam adalah bernalar kritis ya. Saya ulang ya, pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian gotong royong. Berikutnya adalah kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Ini saya singkat, makan roti manis. Makan roti manis, ma itu beriman, kan itu berkebinekaan, kemudian ro itu gotong royong, itu kreatif, ma itu mandiri, nis itu bernalar kritis. Nah, ini supaya gampang dihafal. Nah, dari situ
nanti kalau Bapak Ibu membaca dasarnya dari mana, ini sudah diterbitkan oleh keputusan Badan BSK nomor 009 tahun 2022. Nanti di sana Bapak Ibu bisa baca ya, dimensinya itu ada 6, nanti di bawah dimensi dia dijabarkan menjadi elemen-elemen dijabarkan menjadi sub elemen. Nanti inilah yang akan kita capai sebelum mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, berikutnya adalah capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini Bapak sekalian, ini sebenarnya adalah pengganti dari kompetensi dasar. Saya ulang ya, sebagai pengganti kompetensi dasar. Kita ingat dulu ya, kompetensi dasar itu kan ada yang kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Dan itu terstruktur dengan menggunakan penomoran. Contoh, misalkan kalau KD keterampilan, maka nomornya adalah 3.1, 3.2, 3.3, dan selanjutnya. Kemudian kalau KD keterampilan, maka nomornya adalah 4.1, 4.2, 4.3, dan seterusnya. Kalau KD kompetensi spiritual, ya 1.1, 1.2, 1.3. Kompetensi sosial 2.1, 2.2, 2.3, dan selanjutnya. Ini adalah KD-KD pada kurikulum 2017. Nah, model seperti ini yang rinci sekali itu tidak ada lagi di kurikulum Merdeka. Yang ada hanya capaian pembelajaran yang bentuknya itu global atau gelondongan dalam bentuk narasi 1 atau 2 paragraf atau 3 paragraf. Jadi tidak bernomor ya, tidak bernomor. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah melihat CP ya, atau mungkin ada yang belum pernah melihat CP. Nah, yang belum pernah melihat, CP ini juga sudah mengalami beberapa perubahan ya. CP yang pertama ini dikembangkan pada tahun 2020 ya, kemudian diubah lagi menjadi CP 2021, diubah lagi terakhir menjadi CP 2022. Nah, seperti ini ya. Jadi berdasarkan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau disebut dengan BSK, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan ya. Saya contohkan seperti apa yang matematika ya, CP matematika ya. CP, nah ini CP matematika ya. Nah, seperti apa sih bentuknya CP sebagai pengganti KD? Nah, ini contohnya ya. Ini Bapak Ibu sekalian contoh CP ya. Elemen-elemennya, kalau matematika itu elemennya itu adalah bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data, dan peluang. Nah, bentuknya seperti ini, Bapak sekalian, jadi global sekali. Beda seperti KIKD yang sudah rinci, gitu ya. Coba saya bacakan. Pada akhir fase A itu kelas 1-2 SD ya, peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan atau number sense pada bilangan cacah sampai dengan 100. Ini bentuknya adalah narasi atau paragraf dan bentuknya masih gelondongan. Nah, itu model CP. Jadi tidak seperti KD. Ini yang perlu dipahami ya. Nanti dari CP ini tugas guru itu membuat tujuan pembelajaran ya. Di sini misalkan materinya adalah tentang bilangan ya, tentang bilangan. Nanti guru itu mengembangkan tujuannya apa yang berkaitan dengan bilangan. Misalkan siswa dapat
mengoperasikan dua buah bilangan yang kurang dari 100. Itu contohnya seperti itu nanti ya. Ini contohnya. Nah, saya lanjutkan ke paparan saya lagi ya. Ini adalah contoh CP. Struktur kurikulum ya. Struktur kurikulum. Nah, Bapak sekalian, struktur kurikulum yang kurikulum merdeka saat ini itu terjadi banyak perubahan. Contoh perubahannya ya, kalau di SD kurikulum 2013 itu masih pakai tema. Nah, sekarang di SD tidak ada lagi tema. Satu. Yang kedua, mata pelajaran IPA dan IPS itu digabung menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, kemudian di kelas 10 misalkan ya, kelas 10 SMA itu belum masuk ke peminatan, jadi masih umum gitu ya. Kemudian contoh perubahan lagi, fisika, kimia, biologi digabung menjadi satu di SMA menjadi mata pelajaran IPA dan lain-lain ya, dan lain-lain. Nanti selebihnya Bapak sekalian ini dibaca di keputusan Menteri nomor 56 tahun 2022 kalau mau secara lengkap ya. Nah, kemudian prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen juga berubah ya, juga berubah. Namanya kurikulum berubah, tadi saya bilang itu tidak hanya konten, prinsip pembelajaran berubah, prinsip asesmen juga berubah gitu ya. Perubahannya seperti apa? Nah, sekarang kalau Bapak Ibu kepingin tahu perubahan seperti apa, yang ikut guru penggerak ini pasti tahu ya, misal pembelajaran harus berdiferensiasi gitu ya, berpihak pada murid gitu ya, memperhatikan kodrat keadaan, memperhatikan kodrat alam ya. Itu adalah prinsip-prinsip pembelajaran. Sebenarnya pembelajaran yang harus berpusat pada siswa itu sudah ada sejak lama gitu kan, cuma di dalam tataran implementasi itu kadang-kadang tidak jalan seperti yang kita harapkan. Nah, kemudian prinsip asesmen yang paling ditonjolkan itu adalah kita jangan lupa melakukan yang namanya asesmen formatif gitu ya, yaitu asesmen yang dilaksanakan di dalam proses pembelajaran. Ini yang kadang kita sering lupa. Jadi nilai rapor itu hanya dari ulangan harian, hanya dari ulangan semester, hanya dari ulangan semester gitu ya. Tidak memperhatikan penilaian yang jenis formatif. Nah, ini kerangka ini semua Kemendikbud yang menetapkan. Nanti seperti apa pedoman prinsip pembelajaran, seperti apa prinsip asesmen, saya punya panduannya, nanti tinggal saya share. Kurikulum kerangkanya, kerangka dasarnya ditetapkan oleh pemerintah, sekolah itu masih wajib membuat yang namanya kurikulum sendiri yang disebut dengan kurikulum satuan pendidikan ya, atau ada yang menyebut kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini adalah nama lain dari KTSP kalau kurikulum lah sama itu. Nah, KTSP ini adalah tanggung jawab dari sekolah ya, tanggung jawab dari sekolah. CP itu sifatnya masih gelondongan, maka kewajiban guru itu harus mengembangkan apa yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Juga berkewajiban membuat modul ajar. Bapak-Ibu sekalian, alur tujuan pembelajaran ini ya sebenarnya itu mirip silabus zaman dulu ya. Mirip silabus ya. Di dalamnya itu ada pokok-pokok materi atau materi pokok, kemudian tujuan-tujuan pembelajarannya, yang terakhir adalah alokasi jam pelajaran. Jadi mirip dengan silabus. Jadi Bapak Ibu nanti tidak usah bingung seperti ATP, ya kira-kira mirip dengan silabus gitu ya. Nanti saya berikan contohnya seperti apa ATP. Kemudian modul ajar. Modul ajar ini sebenarnya adalah RPP. Nah,
sebenarnya adalah RRPP. Yang namanya RPP ya tentu di sana minimal mengandung 3 komponen. Pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga adalah asesmen atau penilaian. Namun itu komponen minimal, boleh ditambahi model pembelajaran, ditambahi kriteria pembelajaran, ditambahi prasyarat, sampai kalau tidak salah sampai 21 komponen itu kalau lengkap modul belajar. Boleh enggak? Hanya 3 komponen boleh. Masalah gitu kan. Nanti ada contoh-contohnya. Nah, kemudian ini yang juga yang menjadi perhatian kita, bahwa sekarang itu tuh sekolah wajib melaksanakan yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sering saya singkat menjadi P5. Jadi P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang alokasi waktunya itu sekitar 25 sampai 30%. Jadi nanti dalam pembelajaran itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 70% itu reguler. Reguler ya seperti biasa. Kemudian selebihnya sekitar 30% itu harus menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nanti bagaimana ngaturnya? Ini berbagai macam model, misalkan ya 4 hari kalau di NTB itu kan 6 hari kerja ya, 6 hari kerja, 6 hari sekolah. Maka bisa diatur 4 hari itu untuk tatap muka reguler, kemudian 2 hari itu untuk P5. Bisa seperti itu. Nah, seperti apa contoh ATP? Nah, sekarang coba saya contohkan ATP ya. Butuhkan. Nah, ini adalah contoh CP ya. Ini contoh CP. Nah, ini adalah contoh CP ya. Supaya langsung fokus ya, kayak gini. Oh iya. Nah ya, sekarang gini. Kalau kontennya tidak asing, cuma istilahnya memang asing gitu ya. Kontennya sebagai pengantar atau pemantik ya untuk selanjutnya. Dimensi profil pelajar Pancasila ya. Kemudian mengembangkan CP, capaian pembelajaran. Ini pemerintah. Jadi sekolah tidak usah ikut bikin gitu ya, biar pemerintah yang bikin CP gitu ya. Tidak boleh diubah CP itu ya. Tidak boleh diubah. Kemudian struktur kurikulum itu juga pemerintah yang buat ya. Struktur kurikulum pemerintah yang buat. Struktur kurikulum siapa ya? Misalkan mata pelajarannya ini, alokasi waktunya ini, itu namanya struktur kurikulum. Kalau SD itu mata pelajarannya misalkan IPAS gitu ya. Kalau SMA namanya IPA. Kalau SD, SMP namanya itu namanya struktur kurikulum. Jadi pertama tadi adalah profil pelajar Pancasila itu pemerintah, CP adalah pemerintah, struktur juga pemerintah. Kemudian pedoman pembelajaran itu pemerintah, pedoman asesmen juga pemerintah. Nah, sekarang apa wewenang sekolah? Wewenang sekolah adalah membuat kurikulum operasional. Nah, kalau dulu namanya KTSP gitu ya, sekarang namanya kurikulum operasional. Nah, kurikulum operasional ini itu ya tidak sama persis, tapi ya mirip-mirip lah gitu ya. Kalau KTSP itu kan masih ingat enggak komponen 4. Pertama adalah visi misi, kemudian muatan kurikuler, yang ketiga beban belajar, terakhir kalender pendidikan. Nah, kalau yang KUSP itu 5 komponennya. Yang pertama itu karakteristik sekolah, ya sebanyak profil ya. Yang kedua adalah visi misi. Yang ketiga pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat itu adalah perencanaan pembelajaran. Yang kelima itu adalah pengembangan ya, kurikulum. Nah, sekarang apa wewenang guru? Nah, guru wewenangnya adalah 1, mengembangkan ATP. Nah, itu wewenang guru ya, mengembangkan ATP
yang saya sebut tadi mirip dengan silabus, biar nggak bingung ya, mirip dengan silabus. Kemudian modul ajar itu mirip dengan RPP. Jadi dua itu yang dikembangkan ya, ATP sama modul ajar. Nggak berat kok, cuma itu saja. Dan juga nanti paradigma pembelajaran harus diubah, asesmen juga harus diubah. Asesmen sekalian ya, tidak ada. Tadi saya jelaskan bahwa kita jangan lupa melakukan asesmen formatif ya. Nah nanti di dalam penilaian kalau K13 itu kan ada yang namanya nilai sikap, ada namanya nilai pengetahuan, ada nilainya keterampilan, ya masih ingat ya. Nah itu pun masing-masing nilai itu ada 3 jenis nilai, itu ada angka, ada predikat, ada deskripsi. Nah kan ribut ya K13 kalau dalam penilaian. Untuk asesmen rapor di kurikulum merdeka tidak ribet ya, karena itu di istilahnya tidak dipecah-pecah lagi, tidak dipisah. Jadi nilai sikap, nilai pengetahuan, nilai keterampilan tidak dipisah, dijadikan satu kayak kurikulum sebelum KTSP ya, sebelum KTSP. KTSP itu kan masih dipisah, beberapa nilai itu kayak IPA itu ada nilai praktek ya, atau nilai psikomotor ya. Nah kalau kurikulum 2013 semua mata pelajaran ada nilai keterampilan, ada nilai praktek, ada nilai pengetahuan. Nah kalau kurikulum merdeka nilainya nanti jadi satu ya, sikap, pengetahuan, keterampilan jadi satu gitu ya. Ini kalau sistem nilainya. Nah sekarang yang tadi yang proyek ya, yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi saya sebut begini ya, ada kegiatan yang namanya intrakurikuler, ya intrakurikuler ya seperti biasa lah, reguler kan. Ada ekstrakurikuler, jadi pasti juga sudah tahu lah. Ini kan diselenggarakan di luar jam pelajaran kan, misalkan sore hari. Ada juga saya sebut P5 ya, P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini tidak termasuk intra, tidak juga masuk ke ekstra. Jadi tersendiri gitu ya, tersendiri. Alokasi waktunya 30%, kurang lebih 30%. Yang intra atau reguler atau tatap muka biasa itu kurang lebih 70%. Nah makanya kalau di SMA ya, karena saya di SMA saya paling ingat SMA. Kalau SMA itu K13 itu kan 42 jam itu per minggu. Yang kelas 10 42 jam ya. Sekarang itu yang intranya itu hanya 34 jam, Pak. Hanya 34 jam ya. Yang 12 jam itu untuk P5 ya. Yang 12 jam itu untuk P5. Jadi intranya atau regulernya gitu ya, itu hanya 34. Jadi memang dikurangi untuk intranya, selebihnya dipakai untuk P5 gitu. Nah, P5 ini Bapak sekalian itu tidak terkait sama sekali dengan CP. Tidak sama sekali terkait dengan materi gitu ya. Misalkan kita membuat proyek tentang integral, tidak ada seperti itu ya. Membuat proyek tentang mikroskop, tidak ada seperti itu. Karena itu semua masuk CP kan. Ini proyek ini murni untuk mencapai profil pelajar Pancasila gitu ya, yang 6 dimensi tadi itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan integral ya, kalau matematika tidak ada kaitannya dengan untuk memenuhi agar CP itu selesai. Tidak ada seperti itu. Tema-temanya itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada 7 tema ya. Ada 7 tema. Nah, saya kurang apa yang saya ingat adalah tema tentang suara demokrasi ya, yang pertama ya. Yang kedua tentang kearifan lokal. Yang ketiga kewirausahaan ya. Kemudian ada tentang apa itu ya, tentang kebinekaan. Ini tema-temanya ada 7 ya. Nah 7 ini dipilih dalam 1 tahun itu minimal untuk yang kelas 10 itu minimal 3 proyek. 3 proyek minimal ya, dengan tema yang berbeda ya. 3 proyek ya, misalkan nanti semester pertama itu 2 proyek ya. Semester kedua 1 proyek kan 3
proyek dengan tema yang berbeda. Nah, misalkan nanti semester ganjil ya, itu 2 tema, misalkan kebinekaan sama kewirausahaan, misalkan gitu ya. Nanti semester genap itu misalkan tentang teknologi, ada juga tentang teknologi, ada itu. Nah, seperti itu. Nah, nanti modelnya itu misalkan gini, tadi kan saya bilang 70% reguler gitu ya, 30% itu proyek atau P5. Nah, bisa diatur nanti kalau Jawa itu 5 hari kerja ya. Seringnya ya. Nah, 5 hari kerja nanti bisa gini, yang 4 hari kerja itu untuk reguler atau intra, yang 1 hari itu untuk proyek full. Nah, misalkan hari Senin ya, hari Senin full proyek sudah gitu ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tatap muka biasa, gitu. Bisa seperti itu. Itu pengaturannya gitu kan, gitu. Nah, temanya nanti tinggal pilih, gitu kan. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya, Pak siapa? Pak Nurdin. Ya, Nurdin. Pak Nurdin ya. Oke, Pak Nurdin. Itulah gambaran bagaimana implementasi proyek atau